Ada loh ternyata orang yang paling gila yang bisa membuat hoax terbesar sepanjang sejarah. Dan dia membuat hoax ini tuh bener-bener sangat jenius menurut gue. Orang ini tuh bisa menipu banyak, bahkan ratusan orang jumlahnya. Kita bakal bahas sisi lain dari film The British Showman. Hai Shanak, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Ca. Kalian semua pasti udah pernah nonton sirkus, nggak di TV, nggak di langsung mungkin ya, yang live-nya pernah kan, pasti kalian nonton sirkus. Sirkus itu menurut gue drama yang keren banget, menampilkan atraksi-atraksi keren juga ya kan. Tapi di sini kita bakal ngebahas salah satu orang yang bikin sirkus terbesar dan bikin hoax terbesar juga sepanjang sejarah, seperti yang gue bilang tadi. Pada tahun 1841, kalian mungkin pernah dengar yang namanya PT Barnum atau Mr. Barnum. Mr. Barnum ini membeli salah satu museum ternama yang dinamain Barnum American Museum. Kalau kalian udah pernah nonton film ini, kalian pasti tahu banget cerita ini seperti apa. Tapi kita bakal bahas tentang sisi gelapnya yang mengerikan ya. Jadi di sini, di sisi lainnya dia menampilkan tokoh-tokoh yang masih dengan manusia. Nanti aku bahas manusianya kayak apa aja sih bentuknya dan keanehan-keanehan, dan dia melakukan hal-hal gila apa sih di museumnya itu. Tiap hari orang tuh datang ke museumnya dia buat nonton acara sirkus tergilanya dia. Tapi di sisi lain ada tipuan-tipuan dan rasisme dan penyiksaan-penyiksaan hewan juga yang memang gila-gilaan di balik layar dari sirkus ini, guys. Di zaman dulu teknologi kan gak secanggih sekarang ya, jadi menurut gua hoax zaman dulu tuh bikin sesuatu hal yang bener-bener kayak wow gitu. Kalau sekarang kan udah bisa dicari ya, sekarang udah bisa dicari yang mana bisa lebih gampang buat dicari di Google, guys. Kebohongan kecil sampai kebohongan besar pun yang bikin orang semakin penasaran tentang cerita dari kebohongan-kebohongan ini. Mr. Barnum atau Phineas Tyler lahir pada 5 Juli 1810. Dia anak pasangan dari Philo Barnum dan Irene Tyler. Jadi bapaknya Philo Barnum, emaknya Irene Tyler namanya. Ketika dia usia 15 tahun nih, ayahnya udah meninggal nih, guys. Setelah ayahnya meninggal, dia otomatis jadi tulang punggung keluarga dong. Jadi ibunya masih hidup nih kan sama saudara-saudaranya. Dia kerja nih di toko-toko kelontong gitu lah, guys, dan dia juga melanjutkan bisnis ayahnya. Pada tahun 1829, di usianya 19 tahun, Barnum ini nikah nih, guys, sama wanita yang berasal dari Bethel berusia 21 tahun. Nah, sebelumnya yang bernama Kathy Harriet. Nah, dia ini sebelumnya adalah seorang asisten penjahit gitu loh, guys. Akhirnya mereka dikaruniai 4 orang putri. Akhirnya setelah dia berusaha jadi tulang punggung, akhirnya ibunya pun meninggal nih, guys. Setelah ibunya meninggal, dia mendapatkan warisan di tahun 1986 sebidang tanah, tapi tanahnya tuh kayak sulit buat dipijak gitu loh, guys. Jadi kayak rawa-rawa gitu bentukannya. Jadi akhirnya dia mencoba untuk peruntungan baru. Selain itu, dia juga tipe orang yang nggak suka jaga toko atau nggak suka sesuatu hal yang kayak monoton gitu loh hidupnya, guys. Dia nggak suka, dia tuh suka sesuatu hal yang fantastis, yang gila, yang sesuatu hal yang memang benar-benar suka terkenal gitu, guys. Bahasanya tuh suka terkenal. Akhirnya dijual lah sama dia dan modal buat pergi nih. Dia ke New York City ceritanya perginya. Setelah dia pergi, dia mencoba berbagai peruntungan. Awalnya dia jadi pembisnis surat kabar nih, guys. Jadi dia jadi penerbit, kerja di salah satu kayak company gitu di koran. Dia juga kayak menyewakan kos-kosan. Barnum dengan berani buat menjadi editor koran lokal. Herald of Freedom ini adalah salah satu koran yang dipegang sama dia.
Tapi karir jurnalistiknya ini akhirnya berakhir gara-gara dia ini kan mulutnya agak-agak mungkin ya. Jadi dia dituduh untuk penyemaran nama baik. Jadi dia tuh menuduh seseorang gitu loh guys di gereja, bahwa seseorang di gereja itu melakukan riba gitu guys. Dan akhirnya dia dipenjara selama 60 hari akibat perbuatannya itu. Karena dia punya koran Herald of Freedom ini, salah satu usahanya, akhirnya dia menjual penerbitan koran itu setelah 1 tahun kemudian setelah dia keluar dari penjara ya guys. Akhirnya dia mencoba untuk menemukan dunia hiburan baru yang menurut dia kayak wah sesuatu yang bisa menyenangkan nih buat hidup gue, yang bikin gue happy juga gitu kan. Dia orang benar-benar kayak hidupnya tuh segila itu gitu. Dia struggle bener-bener jadi orang yang sejenius itu tuh tetap ada perjalanan hidupnya nih guys. Akhirnya dia mencoba untuk membuka peruntungan setelah dia menjual penerbit koran yang dia punya tadi. Akhirnya dia menggunakan uangnya untuk membeli American Museum di tahun 1841. Dia membukanya kembali dengan nama baru American Museum. Gila. Awalnya museum itu tuh 5 tingkat nih guys, memiliki lantai marmer. Bayangin aja museumnya 5 tingkat, punya lantai marmer, di setiap sudutnya terpajang boneka lilin dan pemeran konvensional lainnya. Memang museum itu nggak kayak museum kebanyakan, tapi museum itu memang biasanya dilakukan pertunjukan sirkus juga. Jadi memang museumnya sebelumnya udah museum sirkus nih guys. Karena museumnya tingkat 5 nih, jadi dia mulai berpikir nih apa aja yang bakal ditaruh di museum-museum itu selain sirkus. Nah, mulai situlah si Barnum ini berpikir gitu, gimana caranya ya gue bisa mendapatkan uang dan bisa membuat uang itu berjalan ke gue gitu, terus-terusan mengalir terus-terusan kayak air gitu si uang ini. Selain pertunjukan sirkus yang ditampilkan oleh dia, orang-orang sekitar di sana tuh kayak bilang di tangan Barnum sirkus ini jadi kayak aneh banget gitu. Terus museum ini juga dijadikan tempat hoax terbesar pada abad ke-19. Mulailah dari abad ke-19 tuh Barnum ini mulai semakin gila untuk mendapatkan uang. Mungkin kalau kalian pernah lihat filmnya, itu tuh hampir sama ya, mirip banget ceritanya untuk di awal film Barnum. Akhirnya Barnum mikir lagi dong, karena museum itu dibilang kayak ini museum freak banget anjir gitu. Akhirnya dia mikir gimana caranya gua bisa melakukan hal lebih gila lagi dari ini, dan gimana caranya orang datang untuk nonton sirkus gue. Alarm guys, waktunya bekerja. Akhirnya Barnum ini memanfaatkan keunikan hewan dan manusia-manusia yang aneh-aneh juga, dan masih banyak lagi tipuan-tipuan yang aneh yang dilakukan Barnum. Nanti gue jelasin di sini. Karena si Barnum ini jago buat ngomong, jago buat kayak ngelobi orang, kayak ayo dong nonton, membuat sesuatu hal yang kayak iklan gede-gedean supaya orang buat datang buat nonton sirkusnya dia. Akhirnya orang pada tertarik dong dengan sirkusnya Barnum. Dia akhirnya mendapatkan 82 juta penonton dengan ide gilanya. Jadi ini adalah orang-orang yang ditipu sama dia, dieksploitasi yang dilakukan oleh Barnum American Museum. Pada tahun 1835, Barnum memiliki ide untuk menyewa seorang perempuan kulit hitam yang renta, udah tua banget dah pokoknya, yang bernama Joyce Haidt. Dia mengumumkan kepada seluruh publik ya, Joyce Haidt itu berusia 161 tahun. Gila gak? 161 tahun masih hidup ceritanya. Barnum ini mengklaim bahwa Haidt ini adalah mantan perawat presiden pertama Amerika Serikat, George Washington. Meskipun perbudakan dilarang pada tahun itu, jadi dia menemukan celah orang kulit hitam ini
selama ikut sama dia, jadi kayak disewa sama dia, kayak lu mau ikut nggak sama gue, gue bayar lu $1.000 Amerika Serikat, $1.000, atau kalau kita rupiahin sekarang sekitar 15 juta kali ya. Nah sekitar 15 juta dia bayar ini orang, kayak lu mesti jadi budak gue gitu. Jadi dia bukan menyewa seseorang ini untuk melakukan hal yang tidak-tidak ya dengan si nenek-nenek tua ini, tapi dia kayak pengen nenek tua ini menjadi satu drama gitu di sirkusnya dia, biar jadinya kayak terlihat, wah orang-orang kayak penasaran ini nenek-nenek itu bisa apa gitu. Terus selain itu dia menemukan lagi nih ide cemerlang, menamakan Putri Duyung Fiji. Ini gila nggak, Putri Duyung Fiji? Nah, jadi kan kalau dulu kan putri-putri duyung tuh kayak mitologi dan legenda-legenda ya yang dipercaya gitu. Nah, jadi dia mulai nih mikir lagi nih akal gilanya dia, bahwa gimana ya kalau gue bikin putri duyung nih, kira-kira gue taruh di museum gue gitu. Orang-orang tuh pada terpukau ya, orang-orang pada terpukau, pada suka melihatnya. Padahal putri duyung ini tuh dibuat dengan suatu hal yang agak konyol. Jadi itu tuh bentuknya tuh kayak kerangka putri duyung ya, padahal ini adalah monyet yang disambung sama dia di dadanya sini, ini kan sampai sedada sini ya, sampai sedada, terus di bawahnya ditambahin sama dia kerangka ikan. Tidak hanya itu guys, ternyata ada lagi yang bikin dia kayak kepikiran apa lagi nih setelah putri duyung Fiji ini gitu. Oh, duit gue makin banyak nih, kayaknya gue bisa nih membuat museum ini. Aduh, pagi-pagi. Oke, jadi akhirnya dia akhirnya dia berpikir lagi nih, gimana caranya museum gue makin ramai lagi, sirkus gue makin ramai lagi. Jadi di setiap pertunjukannya itu, di setiap momennya dia pengen bikin, nggak momen sih, di setiap sirkusnya itu dia pengen menampilkan sesuatu hal yang menyenangkan, yang gila gitu. Karena orang-orang pasti menunggu sirkus itu kayak menampilkan suatu hal yang gila. Lo tahu nggak, ketika seseorang membuat sirkus, gimana caranya untuk menarik penonton lebih banyak? Nah itu yang dilakukan oleh si Barnum ini dengan melakukan hal-hal atau ide-ide gila. Karena dia merasa tipuannya berjalan sukses, Barnum ini melanjutkan ke pertunjukan selanjutnya. Dia mulai mikir nih, akhirnya dia bertemu dengan seseorang laki-laki yang bertubuh kecil, yang tingginya kurang dari 100 cm. Mereka ini dulu pernah ketemu sebelumnya guys. Jadi Charles Sherwood ini dia masih anak-anak banget, dan si Barnum ini dulu sempat ngajarin dia buat ngelawak gitu, dan tampil di depan umum untuk akhirnya dia mengajak si Charles ini buat main di sirkusnya dia. Diajak lah, tapi diganti namanya, dia mengganti namanya menjadi Jenderal Tom Thumb. Nah, pertunjukan Jenderal Tom Thumb ini akhirnya berhasil menjual 20 juta tiket di museum itu cuma untuk si Jenderal Tom Thumb. Jadi dia kayak memberikan satu tempat untuk Jenderal Tom Thumb ini buat live show lah ya. Ngeri banget karena dulu tuh pelawak mungkin masih jarang kali ya. Nah dia ini bisa bikin orang ketawa yang benar-benar kayak happy gitu, orang ketawa nonton si Jenderal Tom Thumb. Karena dia sudah diundang sama petinggi-petinggi ya, akhirnya dia ketemu lah sama salah satu orang di salah satu pesta yang besar banget, yang gede banget. Dan dia ketemu dengan salah satu perempuan penyanyi opera yang bagus banget, namanya Jenny Lind. Adalah nama panggungnya, nama aslinya adalah Johanna Maria. Jenny Lind ini adalah orang yang perempuan yang terkenal banget di Swedia. Dia ini sebagai salah satu seorang penyanyi yang paling dihargai di abad ke-19 pada tahun itu. Akhirnya Jenny Lind dibawa sama Barnum. Nah akhirnya terkenal lagi nih Jenny Lind dan Barnum, semakin besar nama Barnum. Akhirnya mereka tur beberapa kota gitu dalam jangka waktu 6 bulan. Nah setelah itu Barnum ketahuan selingkuh sama Jenny Lind, dan disitulah akhir dari Barnum melepas kontraknya dengan Jenny Lind. Terus yang terakhir ada Chang. Nah ini adalah kembar siam yang memang dipilih Barnum untuk melakukan sesuatu hal lagi di sirkusnya dia.
Anak kembar Siam ini menjadi daya tarik unik lagi di sirkusnya Barnum, dan Barnum lagi-lagi mendapatkan banyak banget uang dari penampilan Chang'eun ini. Dan masih banyak lagi, akhirnya Barnum mendapatkan gelar sebagai wali kota ya di salah satu kota di Amerika, dan dia juga memberikan salah satu show-nya kepada rekannya. Jadi Great Show on Earth tuh udah diberikan kepada temennya, salah satu temennya juga, buat menjalankan sirkus-sirkus tergilanya dia. Jadi itulah tadi Barnum and the Gang ya guys. Semoga cerita ini menarik buat kalian. Semoga setelah ini kita bisa dapat pelajaran banyak banget dari Barnum nih. Jadi jangan percaya hoax. So itu tadi cerita dari Barnum. Sorry banget ini filenya ternyata hilang guys, kayak korup gitu, nggak bisa dibuka sama sekali. Jadi sorry banget untuk endingnya kayak gini. Jadi makasih banyak yang udah nonton, makasih juga yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan like juga, jangan lupa di share juga. Semoga terhibur, and I'll see you on my next video. Bye.